Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dilahirkan secara baru. Mapalus merupakan sistem atau teknik kerjasama dalam budaya Minahasa. Meski sepertinya kegiatan ini mulai kurang dilaksanakan, namun sesungguhnya kegiatan ini syarat dengan nilai-nilai yang terkait dengan 3 hakikat dasar manusia. Wikipedia mencatat bahwa Mapalus dilaksanakan dengan ketulusan hati nurani, dengan kesadaran dan tanggung jawab, dan untuk mensejahterakan setiap anggota dan kelompok dalam komunitas. Sebagai sistem kerja, Mapalus memiliki nilai-nilai etos seperti etos resiprokal, partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, kepemimpinan, disiplin, transparansi, kesetaraan, dan kepercayaan. Nampaklah di sini bahwa hakikat dan kepentingan mendasar manusia dan serta kesejahteraannya dicapai di dalam kebersamaan yang ikhlas dan berdaya. Saudaraku terkasih, bacaan hari ini menyampaikan kepada kita tentang cara hidup yang baru bersama Yesus. Injil hari ini menyampaikan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, orang harus dilahirkan kembali, yakni harus bertobat dan hidup secara baru dalam Yesus. Kisah para rasul dalam bacaan pertama menceritakan bagaimana jemaat perdana membangun hidup bersama. Mereka hidup sehati sejiwa, mereka hidup dalam semangat Tuhan Yesus yang bangkit sebagaimana diberikan kesaksiannya oleh para rasul. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka memberikan kepunyaannya kepada para rasul, dan para rasul membagikannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam semangat kebangkitan Tuhan Yesus, jemaat perdana mengalami transformasi hidup dari memikirkan diri sendiri menuju ke persaudaraan sejati. Sebagaimana sistem kerja Mapalus yang menyejahterakan anggota atau bahkan memanusiawikan sesama manusia itu, dalam semangat hidup saling berbagi, jemaat perdana dapat menjaga kelangsungan hidup mereka, bahkan tidak ada yang berkekurangan. Lebih daripada itu, cara hidup berbagi yang dilandasi oleh keyakinan saling mencintai adalah cara hidup yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Yesus pernah menyampaikan, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Cara hidup ini kiranya mengantar pada hidup ilahi, bukan hanya tidak berkekurangan, tetapi juga tidak akan berkesudahan. Mari kita menghargai nilai-nilai budaya yang dihidupi oleh para leluhur kita, seperti budaya gotong royong dan Mapalus. Mari kita meneladani cara hidup jemaat perdana dalam keyakinan iman kita akan karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga demikian.
Amin.